saya ingin bersaksi sedikit ya, karena lewat apa yang telah dimusikan firman Tuhan tadi oleh Ibu Elis, dan itu meresponi, dan saya sangat diberkati, dan saya percaya kita semua juga diberkati. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, ini berkaitan dengan doa. Pada suatu waktu di mana kita ada masa-masa titik kelemahan kita, di mana kita tidak rajin berdoa seperti sedia kala. Mungkin ada waktunya kita berdoa dengan sungguh-sungguh, dengan giat, sampai kita tidak melakukan apa barang, hanya doa terus-menerus. Tapi ada waktunya di mana kita penuh dengan kesibukan dan tidak ada doa dalam kehidupan kita. Walaupun itu hanya doa Bapa kami yang diajarkan Yesus Kristus kepada kita. Karena Yesus tidak mengajar kita banyak doa, hanya doa Bapa kami. Tapi itu pun kita tidak mampu untuk lafazkan setiap hari, karena kita rasa diri kita begitu sibuk sekali. Sibuk dengan kerja kita, sibuk urus anak, sehingga kita lupa waktu yang singkat itu. Dan itu yang saya alami proses itu, di mana terlalu sibuk karena mungkin pikiran itu, sehingga tidak lafazkan doa Bapak kami pun tak lengkap. Dan di waktu itu, pada waktu malam itu, saya tidur dan saya mimpi. Ini cerita tentang mimpi. Saya pergi ke sebuah gereja, dan saya ini asalnya ya sama seperti Ibu Elis, asalnya Katolik. Katolik itu kan biasa gerejanya ada gambar-gambar Yesus ya, gambar Yesus besar. Dan saya pergi ke gereja itu, saya berdoa. Di sini ada gambar Yesus kalau besar. Dan saya berdoa di situ. Dengan berdoa ramai. Di dalam masa itu saya tengah berdoa, berdoa Yesus. Tapi mulut saya kumat kami, saya sendiri tidak tahu apa saya cakap. Dan di dalam mimpi itu, di dalam gambar itu bergerak, saudara kasih tahu. Gambar Yesus itu bergerak, dia tepuk belakang saya. Kasih tahu, gambar itu pula dalam mimpi. Ini dalam mimpi Abu Karim. Itu pula gambarnya. Dan Yesus katakan, anakku, kau ini berdoa apa sampai main? Kau macam berdoa seolah-olah saya ini tidak hidup. Sekarang saya hidup ini. Dia tepuk kau, dia kata, apa saja yang kau minta, kalau kau betul-betul berdoa saya kabulkan. Saya nak kasih tahu yang saya hidup. Saya bukan mati. Kau ingat saya mati? Kadar lukisan sini tidak. Saya lihat, saya tengok, saya nampak kamu berlutut, kamu berdoa. Ini saya. Ini tangan saya, kau rasa. Dan saya terbangun dari tidur itu. Saya terbangun, saya mulai pikir, mungkin selama ini saya ingat Tuhan saya ini seolah tidak ada reaksi apa-apa terhadap doa saya. Tuhan tidak mendengar doa saya. Dan saya mulai berdoa. Saya keluar dari bilik, saya berdoa. Dan pada waktu yang sama, istri saya sakit, batuk tidak berhenti. Istri saya kalau sakit, batuknya memang berbulan-bulan tidak pernah berhenti. Jumpa dokter, makan obat kelapa laut Afrika itu, saya ingat ada 5 botol pun tak sembuh-sembuh juga. Dan ketika saya berdoa di luar itu, saya berdoa, dan datang satu firman Tuhan dalam Yakobus 5 ayat 16 kalau kasih tahu saya, di mana dikatakan yang selalu kita sebut, doa orang yang benar itu sangat besar kuasanya. Tapi Tuhan tidak tunjukkan saya firman Tuhan yang itu saja, tapi yang di atasnya lagi, yaitu hendaklah kita mengakui dosa kita dan saling mendoakan di antara satu sama lain, barulah kuasa doa kita itu besar kuasanya, saudara kasih Tuhan. Dan waktu itu bila saya lihat di sana dia mengakui dosa, saya terus berlutut di hadapan Tuhan. Di waktu subuh itu saya terus berlutut. Saya sedar diri saya siapa di hadapan Tuhan, penuh dengan dosa. Selama ini tahu minta saya tapi tidak lihat diri sendiri. Saya mulai sedar. Dan saya berlutut, saya katakan Tuhan, inilah saya penuh dengan kekurangan. Banyak permasalahan hidup saya, sehingga saya lupa kau Tuhan. Saya mulai menangis. Secara tidak langsung saya rasa seperti saya bertobat lagi. Menyesali, merasakan segala kekurangan dalam diri. Saya menangis terus. Dan mungkin dalam masa itu saya punya anak yang kecil, kaya mungkin terdengar. Dia keluar dari bilik, dia tanya, tadi, kenapa kau menangis? Saya cakap tanya, Bapak berdoa saja. Kamu ingin berdoa kan? Dia cakap, boleh. Ini berdoa apa? Berdoa supaya mama kamu sembuh. Kami berdoa, dan anak kecil ini mulai berdoa. Saya pun berdoa, dan dia pun berdoa. Dan saya buka mata tengok, dia pun berdoa betul. Dia buka mata tengok, dia pun berdoa. Kita berdoa untuk apa? Kita berdoa supaya mama kamu sembuh. Dan puji Tuhan, esok pagi batuk istri saya itu sudah hilang. Bukan pasal obat, pasal doa anak yang kecil. Dan bukan sampai di situ saja, itu doa anak yang kecil. Jadi doa saya lagi, saya mau berdoa untuk siapa? Karena firman Tuhan ini saya katakan. Dan saya mulai berdoa. Dan pada waktu yang sama, saya tahu ibu saya
dia kecelakaan, pergelangan tangannya patah, saudara kasih. Dan dia pergi hospital tahun umur sudah dekat-dekat 70 tahun, biasa tangannya tak kuat sudah. Tangan sangat sakit. Adik saya ada di sini yang mengantar dia pergi hospital. Nah, dia cakap tangan itu sakit, sehingga dia tidak sanggup sudah untuk berbalut tangan dia. Dia minta, nah, saya minta supaya dokter dibuka tangan saya ini. Buka tangan saya ini, kalau boleh tangan saya ini biar sembuh saja. Kok dia dibiarkan, dia mau jadi apa jadilah, daripada bila mau bungkus begini mau bergerak pun susah. Orang tua mau bergerak dengan tangan terbungkus susah. Dan dia tanya adik saya sudah kamu lama, itu kamu punya badan. Dan dia telepon saya, mama mau buka. Saya cakap buka lama, tapi mama harus ingat, kami boleh berdoa untuk mama, tapi iman dari diri mama harus ada. Dan harus ingat kita satu, kita berdoa bukan untuk kehendak diri kita sendiri. Saya berdoa kalau kehendak Tuhan mau mama sembuh, mama pulih. Biarpun tak payah balut tangan itu, tapi itu kalau tak kehendak Tuhan, kita boleh minta. Tapi kalau bukan kehendak Tuhan, tidak akan terjadi, saudara kasih. Dan saya juga berdoa, saya berdoa untuk perkara itu. Dan puji Tuhan sekarang mama saya punya tangan memang betul tak balut sini. Tapi dia sudah boleh menggerakkan. Baru beberapa hari yang lalu saya tengok adik saya, tengok video kok tangannya sudah boleh bergerak, saudara. Ini tulang reput. Dokter cakap tak boleh apa-apa, ini harus dibungkus. Tapi saya percaya di situ. Bila berdoa di situ, saudara kasih Tuhan, kita minta kehendak Tuhan, bukan kehendak kita. Kita hanya panjatkan doa kita sebagai manusia biasa penuh dengan kekurangan. Biar Tuhan yang kerjakan. Dan saya juga percaya di kalangan kita orang-orang percaya, teman seiman, seperti mana yang Willis katakan tadi, itu kita harus jadikan doa itu macam nafas kehidupan kita. Setiap hari kalau kita berhenti nafas macam mana keadaannya, demikianlah juga bila kita bangun, kita ingat saudara-saudara seiman di dalam gereja, kita berdoa. Saudara dikasih Tuhan, bukanlah cakap puji diri, bukanlah tinggi diri saudara. Tetapi satu hari, kalau saya tidak mendoakan saudara semua dalam gereja, nafas saya rasa tidak pergi. Seperti Ibu Elis cakap. Dan saya percaya begitu juga kita semua. Semua saudara-saudara seiman sini kalau tidak berdoa untuk satu sama lain, kamu juga tidak akan rasa lengkap. Karena doa itu membuat kita. Sampai saat hari ini doa itu yang membuatkan kita semuanya sehat, kita diberkati. Itu karena doa saudara-saudara seiman kita. Kita mungkin boleh terlupa, tapi orang lain dia akan terus mendoakan kita. Karena itu adalah sesuatu Yesus saja. Dan saya ingat itu sebagai kesaksian saya. Terima kasih untuk masa ini.